Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelas Hukin B, kelompok 10 hendak mempresentasikan analisis kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional. Yang ini adalah kekerasan terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Next. Eh, Anggota kelompok kami adalah saya, Nazmi sebagai ketua, Eno Christian, Ferdinand Ari, dan Fadli Ridho. Next. Yang pertama, latar belakang. Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan sebuah pelanggaran hukum pidana internasional didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil manapun. Kejahatan yang terjadi di Rohingya merupakan kejahatan terhadap manusia yang juga telah tertulis dalam Statuta Roma tahun 1998 pada pasal 7, di mana konflik tersebut menimbulkan pembunuhan atas etnis Rohingya, penyiksaan, pemerkosaan, serta penghilangan paksa dalam hal ini pembakaran rumah dari etnis Rohingya. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah mungkin bisa di back dulu. Jadi rumusan masalah kita ada dua. Yang pertama, bagaimana kaitan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dengan isu Rohingya. Yang kedua adalah bagaimana pandangan hukum internasional terkait permasalahan tersebut. Dilanjut. Nah, jadi pada bahasan rumusan masalah satu, kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai sebuah konsep di dalam subjek hukum internasional itu bagaimana kaitannya dengan isu Rohingya. Jadi, eh, terdapat serangkaian bentuk kejahatan yang dilakukan secara masif dan sistematis yang kemudian melanggar hak asasi manusia dari militer Myanmar ke etnis Rohingya. Menurut temuan kami, terdapat aksi kekerasan yang menyasar wanita dan anak-anak, yang dalam hal ini adalah pemerkosaan ataupun pemisahan anak dari orang tua, dan juga aksi kekerasan skala masif yang di mana dari temuan kami terdapat penghancuran tempat tinggal dan pembunuhan massal. Lanjut. Kemudian dalam pandangan hukum internasional, pemerintah Myanmar ini telah melanggar Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966, pasal 6, dan Statuta Roma 1998, pasal 6 dan pasal 7. Jadi Kovenan Internasional tentang hak-hak dan hak-hak sipil dan politik Pasal 6 ini mengatur hak hidup seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan atau dihukum secara kejam, hak untuk tidak direndahkan martabatnya secara tidak manusiawi, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak untuk tidak dipenjara semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban tersebut, kewajiban kontraktual, dan hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana. Adapun Myanmar juga telah melanggar Statuta Roma tahun 1998 pasal 6 ini menetapkan definisi kejahatan genosida dan menyatakan bahwa genosida dapat diadili di hadapan ICC atau International Criminal Court. Jadi genosida ini mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok nasional, etnis, ras atau agama tertentu. Sedangkan pasal 7 ini Myanmar telah melanggar Statuta Roma menetapkan definisi kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup serangkaian tindakan serangan ke penduduk sipil yang tidak bersalah seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penganiayaan, dan penghilangan paksa. Namun, mengingat Myanmar merupakan negara yang tidak meratifikasi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik dan Statuta Roma, sehingga Myanmar ini tidak terikat oleh kewajiban hukum, namun ICC atau International Criminal Court tetap dapat melakukan penyelidikan dan dakwaan jika Myanmar dianggap tidak mampu menyelesaikan dan mengadili kasus ini. Dalam hal ini, Myanmar
bisa dikenakan Statuta Roma 1998 pasal 17 ayat 1A yang berbunyi dengan mengingat ayat 10 dari Mukadimah Statuta ini dan pasal 1, Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima jika kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali jika negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan. Untuk dalam hal dakwaan, Myanmar juga dapat diberikan hukuman melalui proses Chartered Basis Mechanism yang merujuk pada piagam PBB sebagai landasan bagi tindakan Dewan HAM PBB dengan metode komplain prosedur yang memberikan kesempatan bagi individu atau organisasi sebagai pengadu dan dilanjutkan dengan special prosedur yang dapat dilakukan oleh para ahli independen yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB. Next. Ya, untuk kesimpulannya berarti ini konflik etnis Rohingya merupakan konflik yang telah terjadi sejak lama, namun baru muncul di media internasional pada tahun 2012. Konflik yang terjadi antara etnis Rakhine dan Rohingya hingga saat ini masih terjadi. Dan tindakan pelanggaran kejahatan yang dilakukan terhadap kemanusiaan yang dilakukan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya ini membuat banyak lembaga internasional maupun non-nasional serta banyak negara ikut berupaya membantu menyelesaikan konflik tersebut. Namun upaya yang dilakukan masih belum menghasilkan perdamaian. Konflik ini seharusnya segera diselesaikan secara damai karena melanggar hak asasi manusia dan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimana konflik ini melanggar hukum internasional yang mengatur dan melarang segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Ya, saran dari kelompok kami menyarankan agar konflik etnis antara Rohingya dan Rakhine yang terjadi di Myanmar ini untuk segera diselesaikan. Karena dibutuhkannya upaya secara kolektif dari pemerintah Myanmar dan lembaga internasional maupun nasional serta negara-negara untuk menemukan solusi perdamaian dari konflik ini. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.